Lu kangen gak sih kuliah? Di video kali ini kita akan membahas tentang mahasiswa atau tepatnya kuliah sih. Ya di sini video ini isinya gue bakal sharing pengalaman gue pertama kali masuk kuliah sih. Kenapa gue kuliah di sini? Kisah ini bermula dari SMA. Ya SMA, masa paling terindah yang pernah dimiliki orang. Sumpah SMA tuh puncak-puncaknya orang itu seneng banget. Yang di sisi lain ada yang orang pacaran, di sisi lain masih bebas dari tugas-tugas kuliah yang sekarang. Jujur ya, masa SMA tuh lebih enak kata gue dibanding masa kuliah sekarang. Ya kuliah sekarang ya, lihatlah kuliah sekarang dibanding SMA, banyak tugas. Tugasnya itu juga susah, nggak bisa copy paste dulu kan ya. Setiap ada tugas ya bisa copy paste di Brandly ya namanya dulu itu ya. Udah gila tuh, aplikasi membantu banget lah. MTK gue nilainya juga bagus gitu gara-gara Brandly, ya ampun. Sekarang kuliah mah mau searching aja susah, otak harus mikir berat. Kadang-kadang ya nilai B aja udah alhamdulillah, syukur-syukur juga A. Sebelum semakin jauh, perkenalkan nama gue Nadif Terindo Aji. Sekarang kuliah di Universitas 11 Maret atau UNS di Solo. Jurusannya agribisnis. Monggo kalau mau mampir silahkan. Tapi cari gue lah kalau bisa. Tapi kayaknya gak bakalan nemu sih, soalnya gue gak terkenal banget di kampus. Bener dah. Awal masuk kuliah sini, alasannya milihnya itu ya gue milih agribis itu ya gara-gara ya mau gimana lagi gue keterima di sini. Soalnya ini nih ya, dulu gue SBMPTN milihnya kedokteran. Terus pilihan kedua ya kedokteran, pilihan ketiga kedokteran, dan gak keterima. Gak tahu tuh gue kepedean atau apa, gue milih kedokteran itu ya kan. Padahal saat itu gue itu juga pesimis kedokteran, tapi entah kenapa gue pengen milih kedokteran aja. Ya gak keterima sekarang sih. Ya mau alhamdulillah atau mau astagfirullah, serah kalian. Yaudah, gue mau cerita. Dulu tuh SBM itu susah banget, bener dah. Gue tuh mikir itu, gue tuh udah belajar gitu loh, belajar semampu gue, bukan niat ya, semampu gue. Itu tuh tetap satu soal pun gak ada yang bisa gue jawab, matematikanya tuh loh. Astagfirullahaladzim, susah banget. Dan tahu nggak, pas SBM itu gue tuh duduk paling depan gue tuh persis pengawas. Jadi pengawasnya itu kayak merhatiin gitu loh. Kan gue jadi takut gitu loh, grogi gitu loh gue. Ya Allah, itu tuh astagfirullahaladzim, pokoknya parah lah. Ya kita persingkat aja ceritanya. Intinya gue gak lolos SBM, gue daftar mandiri, keterima di agribisnis UNS. Alhamdulillah gue keterima. Coba gue kagak, mak gue pasti marah. Gak penting, mending cut aja. Awal masuk kuliah itu gimana ya, pasti kuliah tuh ospek lah ya. Itu tuh seneng banget, parah. Gak seneng banget sih, dimarah-marahin ya gak? Mana ada orang dimarahin seneng. Ya itu tuh pas ospek itu kita tuh bener-bener nemu teman baru. Bayangkan ya, gue orang Bekasi nih, kuliah di Solo, UNS. Itu gue dapat teman baru asli Jawa tuh, seneng banget parah. Udah tahu ya orang cewek-cewek orang sono itu ya ayu-ayu, manis-manis. Bener, itulah membedakan orang Jawa sama orang daerah gue. Itu tuh pokoknya mantap lah, gue betah di situ lah. Itu tuh awal PKKMB ya, gue tuh mencari kosnya. Dulu awal kos gue di Jalan Surya Tenggelam. Kos gue tuh harga 8 juta. Mahal banget, itu bener mahal banget. Itu tuh gue cuma nyari-nyari, awal-awal nyari-nyari di mana-mana, kosnya udah penuh. Di sini kosnya udah penuh. Sampai akhirnya gue dapet satu kos. Itu tuh nggak penuh sih. Ya masih layak huni tapi mahal banget. Parah, nggak suka gue gini-gini, kemahalan itu nggak suka gue. Ya kembali lagi ke PKKMB itu ya gimana ya, gue kangen banget rasanya nyari-nyari bahan bareng teman-teman ngerjain tugas ospek.
Jadi tuh membekas banget di hati. Pengen gitu loh rasanya ngulang ospek lagi, dapat teman baru lagi ini. Kali aja ada yang suka, ya gak? Lanjut, tadi bahas kemana ya? Bahas tentang ospek ya? Ya, pas ospek itu gue ingat banget nih. Gue nggak bawa bahan makanan. Gue dihukum. Itu dihukum itu gue antara kesel sama cuttingnya. Tapi ya gue juga salah perasaan. Tapi dihukum tuh lebih enak boy dibanding nggak dihukum. Masalahnya dihukum tuh kita neduh dan dimarah-marahin. Dan kalau nggak dihukum, mereka suruh duduk tapi panas. Nah gue mending berdiri tapi dingin daripada duduk tapi panas. Iya nggak sih? Bayangin aja. Ya pokoknya ospek terus gitu-gitu. Pokoknya membekas lah. Lu kalau nggak ospek lu keterlaluan. Lu nggak pernah membekas di hati. Yang namanya kuliah. Ini tuh ospek itu bagian dari kuliah. Intinya itu aja. Nih gue sebutin kenapa lu harus ospek. Pertama, lu dapet teman baru. Kedua, lu mungkin bisa dapet jodoh. Ketiga, lu bakal kenal kating-kating cakep. Ya setelah ospek selesai, gue ngerasain teman baru seprodi. Itu tuh prodi gue agribisnis ya. Dia tuh gila orangnya, mantap woy ceweknya. Tapi gue nggak suka sih sama mereka. Ya nggak, mungkin ya belum cocok aja kali ya. Gue malah lebih suka ke prodi lain sih dibanding prodi sendiri. Nggak tahu kenapa. Mungkin kayak ada teori istilahnya lebih enak pacaran di luar kelas, lebih enak pacaran di beda kelas dibanding sama kelas kali ya. Canda. Gue tetap suka sama orang prodi gue sendiri. Prodi gue tuh paling mantap di antara prodi lainnya, dan gue harus bangga. Ya lanjut, pas selesai kenalan dengan prodi, nah kita juga ospek lagi coy. Bayangin ospek 2 kali, 3 kali ospeknya. Ospek univ seru banget parah. Waktu tuh ngundang kakak slang. Lu tau kakak slang gak? Yang nyanyi, yang personil slang. Iyalah namanya kakak slang. Kedua, lu ospek fakultas gue pertanian. Nah tuh paling berat di antara ospek lainnya. Gak tahu kenapa, pokoknya berat intinya, tapi membekas di hati. Ketiga, ospek prodi gue agribisnis. Gue ngomong berapa kali agribisnis. Itu tuh kita tuh dikenalin teman-teman seprodi kita. Ya membekas juga sih, tapi gimana ospeknya? Waktu itu ospeknya ke Tawangmangu. Itu tuh cuma nginep main. Seru sih, tapi ya mahal juga ya. Mohon maaf ya, mahal juga ya. Gue pertama-tama masuk kuliah tuh gue udah ngeluarin duit berapa ya? Lebih dari 1,5 juta kali ya. Buat ospek univ nyari bahan, ospek fakultas nyari bahan, ospek prodi juga nyari bahan. Tapi it's okay. Sebagai feedbacknya itu dapat teman baru, alhamdulillah. Oh iya, BTW pas ospek prodi itu kita udah masuk kuliah ya. Jadi awal-awal masuk kuliah langsung ospek prodi. Jadi masih gak terlalu ganggu perkuliahan ya. Awal gue kuliah belajar itu, gue gimana ya perasaan gue kuliah belajar lah gini doang kuliah. Sempat ngeremehin sih gue. Masalahnya ya pertama kali ngerasain ya kuliah cuma sejam udah pulang gitu loh. Gak kayak sekolah dari jam 8 pulang jam 4. Berapa jam itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jam kita sekolah. 8 atau 9 lupa. Belum tambah ekstrakurikulernya. Ya gila ya, gue gak shock banget sih, shock aja gitu. Kuliah cuma sejam. Gue hal yang diimpikan orang-orang. Ya tapi tetap belajar full materi sih. Tapi bagus lah, gak ada main-mainnya. Jadi itu awal kita masuk kuliah tuh semua kelas diem, semua gak ada yang coba kenalan gitu lah. Ya gue waktu itu duduk paling depan sih. Gue kira
duduk paling depan tuh bakal dicap dosen baik, tapi ternyata ya biasa aja. Intinya kita belajar terus sampai semester 1 selesai. Ya BTW semester 1 itu agak gampang ya, soalnya masih dasar-dasar kayak metode ilmiah, bahasa Indonesia gitu kan masih bisa dinalar gitu ya mata kuliahnya. Semester 1 berlalu dan datanglah semester 2. Itu tuh semester paling enak. Praktikum jalan-jalan boy. Mana lagi praktikum jalan-jalan kalau nggak di prodi gue doang. Waktu itu ke Teh Botol Sosro. Jadi itu kita di Teh Botol Sosro itu ngamatin proses pembuatannya gimana, manajemennya apa, gini-ginilah, macam-macam lah. Pokoknya asik lah, bener asik, jujur asik. Nggak sia-sia gue masuk prodi ini. Bener, itulah. Gue dulu sempat ingin pindah prodi ya. Bener ya, gue pengen nyoba kedokteran lagi gitu. Tapi ya udah betah lah di prodi agribisnis. Soalnya asik-asik coy. Jujur coy, asik. Sebenarnya yang nggak asik itu apa? Laporannya sih. Kayaknya semua univ juga laporan deh. Yang gak enak laporannya kan ya? Ya gak sih? Gila aja laporan 50 halaman ya. Pertama kali gue ngerjain tugas 50 halaman. Pengalaman baru. Hikmah baru. Setelah semester 2 berlalu, terbit semester 3. Semester 3 gimana ya? Ya, it's okay semester 3. Nggak banyak yang gue bisa ceritain sih soalnya privasi. Bener. Semester 3 selesai, terbitlah semester 4. Nah semester 4 ini corona juga terbit. Sialan emang. Corona terbit pertama kali di Wuhan, Cina. Orang-orang sih biasa aja. Sampai Indonesia ketularan corona. Wah, langsung semua univ diliburkan. Bukan diliburkan, belajar di rumah. Itu tuh awal-awal sih semua seneng ya. Seneng banget ya. Libur di rumah. Bisa sambil tidur-tiduran. Seminggu berlalu, 2 minggu berlalu. Ya orang-orang pada bosen. Boring, gak ada yang bisa diajak main. Ya mending yang punya pacar bisa VC-an. Gue gak punya pacar. Mau VC sama siapa? Tambah boring, tambah stres. Kuliah masih jalan, ujian masih jalan, kuis masih jalan, laporan masih jalan. Astaga. Pengen ngeluh, tapi pengen ngeluh ke siapa? Dulu ada teman buat sambat pas masuk kuliah. Sekarang mau siapa? Orang tua gue disambatin. Yang ada gue yang kena marah. Aduh nasib kapan nih corona selesai? Ya Allah, gue pengen main, pengen kuliah seperti biasa. Gue kangen sumpah jujur. Ya tahun ini emang banyak ujiannya lah. Ya kita sebagai manusia bisanya harus bersabar aja. Gak boleh ngeluh. Boleh sih ngeluh tapi kurang-kurangin lah. Banyakin berdoa semoga corona cepat kelar. Biar bisa kuliah bareng lagi. Kasian gue sama orang-orang yang pacaran. Jadi LDR anjir. Lah gue untung kagak pacaran, gak peduliin LDR. Ya kasian juga ya, gue kasian juga gue walaupun jomblo lihat hubungannya orang gak langgeng lagi gara-gara corona kan kesel. Gue sebagai orang yang jomblo juga peduli sama teman gue yang punya pacar. Jauh lah jadi kesel sendiri gue. Gak tahu kenapa. Ini mungkin video isinya sambatan gue doang. Ya tapi lu bener gak sih kangen sama kuliah yang lama gitu? Kayak kantinnya, kayak dosen-dosennya. Ada yang dosen ngasih baik banget sama jelek banget. Tapi tetap kangen sih gue, itu bener kangen banget. Kangen sama rektoratnya. Sampai aja ada nih temen gue ya, corona selesai dia pengen nyium rumput rektorat. Bener. Ntar gue takin janjinya, kalau nggak berjanji dia pukulin aja. Terus lo kangen gak sih bisa hangout bareng teman-teman lama, teman-teman baru?
bisa makan di kantinnya. Udah tadi ya gue sebutin lagi kan. Bisa ngerjain laporan bareng-bareng. Itu tuh bikin hari-hari lu cerah. Gak kayak di rumah aja. Itu tuh sumpah hari lu gelap banget bener dah. Ini ya, sejak gue corona, sejak gue di rumah, ini nih gue jadi tambah malas dibanding gue kuliah biasa. Nggak tahu kenapa, itu efek apa nggak tahu. Gue juga jarang kena sinar matahari, nggak tahu kulit gue jadi warna apa sekarang. Orang hitam lagi gue hanya. Ya intinya gitulah. Semua mahasiswa pasti ngerasain lah gimana rasanya perbedaan kuliah sekarang apa enggak. Ya tetap gue yakin sih gue bisa nyimpulin lu semua kangen kuliah kayak dulu, nggak kayak sekarang. Ya sekian aja sih video ini. Gue malah isinya sambat doang ya, mohon maaf nih ya. Ya ini namanya juga baru amatir bikin video. Ya jangan lupa tinggalin tombol like kalau mau, sama subscribe kalau mau. Tapi nggak usah dislike dong please. Udahlah sekian.